Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, guru akan menerangkan tentang observasi ya untuk kelas 10. Perkenalkan, terlebih dulu nama saya Rianti, saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia, di mana di situ ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Dalam pelajaran bahasa Indonesia tidak perlu untuk dihafal, tapi perlu pemahaman yang sangat luar biasa, apalagi kaitannya dengan literasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Ada satu, ada beberapa hal, ada reklame ya, materi PowerPoint di sini. Ada materi yang perlu kalian pahami di sini, ada dilihat di sini. Ada mengobservasi kekayaan laut Indonesia, pemahaman objek untuk memperluas pengetahuan, kritik dan nasihat dalam bentuk balutan humor atau menghibur. Bab 4, menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra yang berkelima bersepakat melalui negosiasi. Nah, di sini kalian perlu pahami ada mengobservasi kekayaan laut. Di sini kalian harus apa di situ kekayaan lautnya di sini yang di teks yang terdapat pada kekayaan laut. Lalu kalian bisa melihat di beberapa teks berikutnya ada pengertian di sini, pengertian dan ciri-ciri informasi dalam teks laporan hasil observasi. Ada interpretasi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga ada struktur kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat adalah penyusunan teks hasil observasi. Jadi yang namanya observasi, kalian itu tanpa sadari sudah pernah mengalami yang namanya observasi. Contoh hal dalam observasi biasanya di sekolah ada studi banding atau study tour, itu harus adanya observasi terlebih dahulu. Nah, di dalam di sini pengertian ciri-cirinya kita lihat di sini apa sih pengertian dari observasi itu di sini dilihat. Pengertiannya ciri-ciri dilihat di observasi ini ya, ada informasi dalam teks observasi laporan. Teks hasil observasi adalah berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau di lokasi. Pengamatan kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi atau situasi dari objek yang diteliti. Jadi kalau kalian mau observasi, kalian harus betul-betul harus mengerti ya, harus ditulis benar adanya objeknya, jangan sampai dibuat-buat. Nah, pada ini ada ciri-cirinya. Teks laporan observasi ya sebagai berikut. Bersifat objektif global, universal. Objek yang akan dibicarakan dibahas adalah objek tunggal. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Ditulis secara faktual sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemikiran yang menyimpang atau tidak tepat. Yang selanjutnya saling berkaitan hubungan penjajakan antara kelas dari kelas atau yang terdapat di dalamnya. Nah, kalau sudah kalian lihat ciri-cirinya, jadi ciri-cirinya adalah ciri-ciri observasi. Kita lihat pada observasi ini sudah kalian ya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi adalah informasi yang terdapat dalam laporan hasil observasi ya. Jadi pada objek yang diamati fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi, fakta yang merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan peristiwa atau katanya benar-benar terjadi secara objektif, berarti dapat diungkap oleh indera dan mengandung kepastian. Di dalam observasi ini, kalian harus secara betul-betul adanya, jangan sampai dibuat-buat ya. Observasi itu berdasarkan data, berdasarkan objek yang terjadi situ apa observasi di sini. Lalu kalian ditulis menjadi ringkasan laporan hasil observasi dan kesimpulan
fungsi teks laporan hasil observasi. Demikian untuk pemaparan tentang teks observasi di sini. Nanti kalian bisa membuka buku paket, di situ ada teks hasil laporan observasi. Saya mohon kalian dibaca dengan memahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.